Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Fist Immortal of the Sword Chapter 751. Pada tahap akhir dari alam roda roh. Tampaknya setelah munculnya dunia yang cemerlang ini, alam kultivasi orang ini juga telah maju. Su Yi berpikir, ketika Ye Yunlan mengobrol dengannya tentang Ye Xiao, dia berkata bahwa orang ini telah berkultivasi di tahap tengah alam roda roh, dan telah memainkan semua karakter di alam roda roh dunia Changsuan, dan dia memiliki sedikit lawan. Selain itu, roda roh jalan yang diringkas oleh Ye Xiao memiliki kualitas yang sangat baik dan disebut api penyucian pembunuhan. Dan sekarang, pihak lain berada di tahap akhir Spirit Will Realm. Su Yi, saat ini, kamu dengan patuh menyerahkan benih langit biru, masih terlambat. Ye Jinzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, dengan ekspresi kasihan, kalau tidak, kamu pasti akan mati. Su Yi tersenyum, melirik ke arah klan Ye yang kuat, lalu menatap Ye Xiao yang berdiri di lautan awan, dan berkata, tunggu dan lihat saja. Saat dia berbicara, wanita bermantel bulu itu sudah membawa Ye Yunlan. Kenapa kamu di sini? Bingung. Saat dia melihat Su Yi berdiri di atas Wang Yueping, wajah Ye Yunlan tiba-tiba berubah. Kamu sangat bingung. Su Yi menghela nafas. Ye Yunlan tidak terluka, tapi dia terlihat sangat tertunduk, kusut, lesu, dipenjara di seluruh kultivasinya, dan tidak berbeda dengan manusia yang tidak bersenjata. Saat aku membunuh Ye Xiao, aku akan membawamu pergi. Tanpa menunggu Ye Yunlan berbicara lagi, Su Yi mengucapkan sepatah kata pun, lalu melangkah ke langit, bangkit, dan datang ke bawah langit. Kebanggaan. Ketika mereka mendengar kata-kata Su Yi, orang-orang kuat klan Ye itu sangat menghina dan tidak peduli. Saudaraku, kamu telah dipenjara di Gunung Loying akhir-akhir ini. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Sederhananya, keponakanmu sangat luar biasa. Mendobrak langit, membunuh 25 pembangkit tenaga alam roda roh. Masalah ini dapat menyebabkan kegemparan di dunia. Nada bicara Ye Jinzi sedikit mengejek, bahkan Tuan Muda berkata bahwa di dunia sekarang ini, hanya Su Yi yang bisa menonjol. Ye Yunlan tidak bisa menahan keterkejutannya. Su Yi begitu kejam sekarang. Ye Jinzi mengerutkan bibirnya dan tersenyum, jadi, yakinlah bahwa meskipun dia pasti akan mati, dia bisa mati di bawah tangan Tuan Muda, yang cukup untuk mengistirahatkan matanya. Wajah Ye Yunlan tiba-tiba menjadi suram. Lautan awan bergulung, dan langit cerah. Ye Xiao menyaksikan Su Yi muncul puluhan kaki jauhnya, tersenyum dan berkata, saya seorang pembudidaya pedang, dan seorang pembudidaya pedang mencari cara untuk membunuh dan menghancurkan, dan saya mendengar bahwa Anda adalah seorang Jianxiu. Mari kita lihat hari ini, apakah pedang Anda lebih tajam atau milikku lebih tajam. Ketika suara itu terdengar, dia muncul. Ledakan, lautan awan hancur dan bergolak. Aura kehancuran yang mendominasi seperti api menyapu Ye Xiao seperti tanah longsor dan tsunami. Rambut panjangnya beterbangan, matanya dingin, dan dia penuh momentum, mencapai langit. Mata Su Yi acuh tak acuh, dan berkata, pedang tidak memiliki mata, karena hidup dan mati harus dibagi, tidak perlu bicara omong kosong, cabut pedangmu, dan biarkan aku melihat, apa yang disebut pembunuh dunia Changsuan. Beberapa kilogram dan beberapa tael. Maumu. Ye Xiao menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Suara itu masih bergema, dia membalik telapak tangannya, dan pedang tajam dan sempit muncul. Bau darah. Yang sangat mencolok adalah gagangnya. Terbungkus dalam lapisan kain hitam berlumuran darah, memancarkan kilau hitam yang menakutkan, kekosongan di dekatnya diwarnai hitam seperti tinta. Su Yi sedikit mengernyit. Ini adalah pisau pembunuh yang telah membantai banyak nyawa. Dan kain hitam gagangnya kemungkinan besar terbuat dari kulit seorang kaisar. Nama pedang ini adalah, kebencian Tuhan, harta spiritualku, dan telah bersamaku sejauh ini, dan telah memenggal kepala ratusan musuh di tingkat spiritual. Melihat dari kejauhan membuat orang-orang kuat Ye itu menggigil ketakutan. Hati Ye Yunlan tidak bisa membantu tetapi menutup telepon. Dia berasal dari klan Ye di Kunwu, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya Ye Xiao. Tuhan membenci hantu. Nama pedang ini benar-benar vulgar. Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak masalah apakah itu vulgar atau tidak, selama itu sesuai dengan suasana hatiku, itu sudah cukup. Ketika Ye Xiao berbicara, dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, memegang pisau di tangan kanannya, dan berjalan menuju Su Yi, di mana pedangmu, kenapa tidak muncul? Ledakan, 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 ini seperti setan bepergian, langit runtuh. Kekuatan yang mengerikan cukup untuk dengan mudah mengejutkan pikiran orang-orang di dunia yang sama. Kekuatan yang kamu tunjukkan sekarang tidak cukup bagiku untuk menggunakan pedang. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, dan ekspresinya setenang biasanya dari awal sampai akhir. Kalimat ini bisa dianggap sebagai kata-kata terakhirmu. Ye Xiao tertawa, dan kakinya tiba-tiba berhenti.
Tepat 9 langkah. Dalam 9 langkah ini, auranya telah mencapai puncaknya, dan niat membunuh yang menakutkan tampaknya substantif, menyebabkan pedang di tangannya bersiul dengan penuh semangat. Di alam Changsuan, dunia menyebutnya sebagai pembunuh. Itu karena dunia tidak mengerti jalan pembunuhannya. Apa itu membunuh? Lupakan hidup dan mati Anda sendiri, begitu Anda bergerak, Anda akan mencari kekuatan kehancuran, tidak menyisakan ruang untuk itu. Ledakan. Dunia ini seperti kanvas, seperti retakan lurus telah terbelah. Pisau ini sangat sederhana dan padat hingga ekstrim. Ketika mereka melihat pisau ini, mata semua pembangkit tenaga listrik keluarga Ye di Wang Yueping terasa menyengat, dan pikiran mereka terasa seperti terkoyak. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Ilmu pedang semacam itu sudah cukup untuk mengejutkan para hantu dan dewa. Saya harus mengatakan bahwa Ye Xiao memiliki modal yang membanggakan. Karakter seperti dia, ditempatkan di Kyushu yang liar, cukup untuk bersaing dengan para pahlawan luar biasa dalam tradisi Tok Tao. Pisau seperti dia ini memang telah menyimpulkan dao dan kekuatannya sendiri secara ekstrim. Di mata Suyi hari ini, Ye Xiao, memang tidak sedap dipandang. Aku melihat Suyi berdiri diam, lengan tangan kanannya menonjol, telapak tangan dan jari-jarinya terjepit dan ditekan dengan ringan di udara. Seperti makhluk abadi yang menyentuh gunung dan sungai, dewa dan manusia menurut matahari dan bulan. Ledakan, ledakan, cahaya dan hujan memercik, dan retakan muncul di bilahnya. Lalu hancur. Saat kekuatan penghancur yang mengerikan mengamuk dan menyebar, cetakan telapak tangan Suyi datang ke Ye Xiao dari udara tipis, membunuhnya. Mata Ye Xiao sedikit menyipit. Dentang, 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 dentang. Ye Xiao mengayunkan pedangnya seperti listrik, memicu badai pembunuhan yang merusak. Itu tidak terduga. Jejak telapak tangan Suyi sangat menakutkan. Ketika dia memotong pisau ke-13, dia akhirnya membelah cetakan telapak tangan sepenuhnya dan hancur berkeping-keping. Ini membuat orang-orang kuat klan Ye menjadi pucat, hampir tercengang, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka sekuat Ye Xiao, tetapi mereka akan dipaksa untuk menembak terus-menerus oleh telapak tangan ini. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Suyi, yang sebelumnya dianggap lebih rendah oleh mereka, jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Mata Ye Yunlan berbinar dan dia bersemangat. Bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah memasuki fase roh, Suyi akan menjadi sangat kuat. Tanpa memberi semua orang waktu untuk berpikir, Suyi mengambil langkah di bawah langit, mencubit cetakan dengan telapak tangan dan jarinya, dan menembak lagi. Bepergian seperti peri. Tapi saat dia memukul pukulan ini, sepertinya mengangkat gunung kuno dan menghancurkannya ke dunia. Kekosongan di dekatnya runtuh, dan awan runtuh dan menghilang. Tanda tinju yang menakutkan dan cerah membuat orang hampir tidak bisa membuka mata. Halo Suyi, aku benar-benar terkejut. Mata Ye Xiao berbinar dan dia tertawa keras. Namun, dalam sekejap mata, ledakan. Dalam tabrakan yang menghancurkan bumi, Ye Xiao, bahkan dengan pisau, sangat terguncang. Ketika sosok kurus itu mundur, sepertinya berada di bawah kekuatan yang besar, sehingga setiap langkahnya jatuh, kehampaan di bawah kakinya akan pecah. Ledakan itu runtuh, dan pipi halus Ye Xiao berwarna biru dan putih. Sedikit malu. Ini, warna pria kuat Ye berubah lagi, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Jika Anda mengatakan bahwa di awal pertarungan, Ye Xiao meremehkan musuh, sehingga Su Yi memanfaatkannya. Saat ini, dia terguncang lagi, tapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan kecerobohan. Tidak diragukan lagi, baik Ye Xiao dan mereka semua meremehkan betapa buruknya Su Yi. Belum menggunakan semua kekuatan. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan standar sehari sebelum kemarin untuk berspekulasi tentang kekuatan tempur Su Yi, Anda pasti akan jatuh ke dalam kesalahpahaman yang serius, yang akan membuat orang secara tidak sadar meremehkan kekuatan Su Yi. Hanya, seberapa kuat Su Yi hari ini? Untuk sementara, orang kuat klan Ye itu juga merasa sedikit kehilangan. Ye Yunlan sangat bersemangat sehingga tangannya terkepal erat, dadanya naik turun, seluruh tubuhnya penuh darah, dan dia berharap bisa menyanyikan genderang emas untuk menghibur Su Yi. First Immortal of the Sword Chapter 752. Ada banyak kejutan, jangan terlalu senang. Di bawah langit, suara acuh tak acuh Su Yi terdengar. Melihat Ye Xiao hanya berdiri teguh, Su Yi mengangkat tinjunya lagi. Ledakan, itu masih bekas kepalan tangan, dan kepalan tangan Su Yi yang seperti kristal terungkap dalam pukulan lengan bajunya. Ketika dia mencapai alam seperti Su Yi, setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan Dao yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Dan ketika kekuatannya cukup kuat, tidak perlu melakukan Taoisme yang mengejutkan sama sekali, teknik rahasia tertinggi dapat menghancurkan semua metode dengan satu kekuatan. Ini adalah kasus dengan Ye Xiao. Tidak peduli seberapa tirani dan ganasnya cara membunuhmu, kamu bisa menghancurkannya dengan satu kekuatan. Ye Xiao mendengus dingin, dan kemarahan gila muncul di pipinya yang halus. Dua pukulan pertama, meskipun dipukul mundur oleh Su Yi, tidak menyebabkan dia menderita kerusakan parah, tetapi mereka hanya terlihat sangat malu.
Ke atas, dia terdengar seperti guntur, meledakkan dunia. Di belakangnya, api penyucian berwarna darah yang mengerikan, gunung mayat dan lautan darah, dan aura kehancuran menutupi langit dan matahari. Bunuh api penyucian, kekuatan roda roh Dao Agung milik Ye Xiao. Pukulan Sui datang, dan rasanya seperti jatuh ke dalam api penyucian yang tak ada habisnya. Seluruh tubuh Sui diselimuti medan yang dibentuk oleh api penyucian, seolah-olah dia berada di dunia berdarah yang terisolasi dari langit dan bumi. Jika Anda beralih ke kultivator roda spiritual lain, jika Anda terjebak di tempat seperti itu, Anda tidak akan dapat menahan penindasan kekuatan penghancur dalam sekejap, dan Anda akan mati di tempat. Karena ini adalah interpretasi akhir dari jalan pembunuhan Ye Xiao, apakah kekuatan semacam itu tidak biasa? Ledakan. Pada saat yang sama, ada guntur kehancuran yang menyelimuti. Bidang Daoyu semacam ini juga yang terbaik. Su Yi diam-diam berkata. Dia tampak tenang, tidak tergesa-gesa, dan lengan bajunya melotot. Terlihat dengan mata telanjang, ada kekuatan Dao misterius yang bertahan dan mengalir di sekelilingnya, yang menguraikan cahaya dan bayangan Dao yang bulat. Dengan cahaya dan bayangan jalan, perlahan berputar seperti cakram gerindra. Ledakan. Bahkan guntur kehancuran yang jatuh dari langit tidak dapat menghancurkan cahaya dan bayangan tubuh Su Yi. Dari kejauhan, sosok Su Yi seperti batu, dan 8 angin bertiup, selamanya. Tidak ada gunanya, di api penyucian ini, akulah langit, Tuan yang mengendalikan segalanya. Tawa Ye Xiao terdengar. Bunuh api penyucian. Ini adalah roda roh jalan kelas 1 di alam Changsuan. Bahkan karakter Kaisar pun penuh pujian dan mengagumkan. Kaisar dari keluarga Ye bahkan lebih yakin, ketika Ye Xiao menjadi Kaisar, dengan latar belakangnya, dia pasti akan bersinar di jalan Kaisar. Mencacah. Di tangan kanan Ye Xiao, pedang kebencian dewa tiba-tiba berdengung dan menebas. Ledakan. Su Yi tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, aku akan membiarkanmu. Tuan ini, tersesat di jalanmu yang paling membanggakan. Begitu suara itu terdengar, Su Yi menginjak kakinya, dan kekuatan yang tak tertandingi meledak, dan seluruh api penyucian bergetar hebat. Dan tangan kanannya menjulur dan menamparkan kehampaan. Wajah Ye Xiao berubah. Sebelum dia bisa mengubah gerakannya, sosok tinggi Su Yi sudah melompat. Angkat tangannya dan tekan dengan keras di depannya. Ledakan. Api penyucian tiba-tiba bergetar hebat. Lautan darah yang tak berujung terkoyak oleh energi pedang, dipotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan mayat-mayat yang berhutan lebat meledak seperti bal mustard. Semburan energi pedang yang bergejolak, seperti lautan yang mengamuk, akan menjungkir-balikan api penyucian berdarah ini. Brengsek. Pipi halus Ye Xiao menjadi suram, dan dia menebas dengan pisau. Sungguh niat pedang yang menakutkan, dasar Dao yang luar biasa. Ye Xiao tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Meskipun dia adalah seorang pembunuh yang terkenal di dunia Changsuan, dia sama sekali tidak bodoh. Ini membuat Ye Xiao merasa sedikit sulit dipercaya. Dia berpikir dalam hati bahwa di jalan-jalan spiritual, dia telah membangun fondasi yang hampir tak terkalahkan, yaitu, para tetua klan mengatakan dengan pasti bahwa bahkan di Kyushu yang liar, dengan latar belakangnya, itu juga cukup untuk berada di setara dengan Taois terkemuka itu. Namun, sekarang, seorang pemuda di alam roh menekannya lagi dan lagi dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin Ye Xiao tidak terkejut? Ledakan. Tanpa menunggu Ye Xiao untuk memikirkannya, seluruh api penyucian pembantaian membuat suara gejolak hebat yang membuat kewalahan, diikuti dengan ledakan. Semburan itu menyapu, dan pedang mengayun. Mirip dengan gunung berapi, itu meledak dengan keras di bawah langit, dan kehampaan itu benar-benar runtuh dan tidak teratur. Dan sosok Ye Xiao terlempar ke belakang, tak terkendali keluar 100 kaki dalam kehampaan. Ketika sosoknya berdiri kokoh, wajahnya yang lembut menjadi pucat dan transparan, dan ada aliran darah segar yang menyilaukan mengalir keluar dari bibirnya. Di bulan-bulan datar, orang-orang kuat kamu semuanya tersambar petir dan memucat karena ngeri. Api penyucian dihancurkan, dan Ye Xiao, sepertinya menderita kerugian besar. Adegan ini hanya menumbangkan kognisi dan imajinasi klan Ye yang kuat, membuat mereka merasa tercengang. Ketahuilah bahwa Ye Xiao tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun sejak dia melangkah ke jalan spiritual di alam Changsuan. Saya tidak pernah begitu malu. Kamu Jinxi, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Su Yi telah menjadi sangat luar biasa, dan aku sedikit skeptis. Sekarang sepertinya kamu mengatakannya dengan baik. Ye Yunlan bergumam dengan lega dan gembira di wajahnya. Ye Jinxi, dia hanya menggunakan metode membesarkan Su Yi untuk memicu kekuatan Ye Xiao, tapi siapa sangka itu digunakan oleh Ye Yunlan untuk ironi saat ini. Tapi dia tidak berdaya untuk berdebat. Api penyucian dihancurkan dan Ye Xiao terluka, yang juga berdampak besar pada pikirannya, dan dia gemetar dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ini seperti Dao Spirit Will semacam ini, itu benar-benar tidak buruk, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kekuatan semacam ini sudah tidak enak dilihat oleh saya. Di bawah langit, semburan kehancuran runtuh, mencerminkan Su. Sosok kokoh Yi, kemeja birunya berkibar, dan dia bersih dan tidak terluka.
Tidak sedap dipandang. Ye Xiao menarik napas dalam-dalam, menatap pedang kebencian di tangannya, dan menghela napas dan bergumam. Memang, dalam hal basis kultivasi dan kekuatan Dao, bahkan jika saya tidak mau, saya harus mengakui bahwa Anda lebih kuat dari Anda. Berbicara tentang ini, dia mengangkat matanya, menatap Su Yi di kejauhan, dan tiba-tiba menyeringai, berkata, mampu bertemu lawan sepertimu sudah cukup bagiku untuk memasuki langit biru ini. Setelah daratan, hal yang paling mengejutkan telah saya temui. Suara bergema di dunia, semua orang tercengang dan hati mereka naik turun. Pada saat ini, Ye Xiao, di bawah penampilannya yang tenang, mengungkapkan kegilaan yang membuat jantung berdebar kencang. Bahkan Ye Yunlan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menyadari bahwa Ye Xiao benar-benar marah. Bagiku, kekuatanmu telah mengecewakanku. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak sarkastik. Setelah mendengar deskripsi Ye Yunlan tentang Ye Xiao, dia masih memiliki beberapa harapan, berpikir bahwa dia akhirnya akan bertemu dengan lawan yang layak. Tapi setelah memasuki fase roh, tidak lagi sulit bagi karakter seperti Ye Xiao untuk mengancamnya. Kecewa, Ye Xiao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kecewa, karena hari ini, kamu akan mati. Tawa itu ditentukan dan gila. Kekuatannya meroket. Di tangan Ye Xiao, pedang kebencian tampak terbakar sesaat. Di Wang Yueping, semua orang kuat Ye ketakutan. Wajah Ye Yunlan sangat berubah, dan dia mengingatkan dengan keras, hati-hati. Ye Xiao telah menemukan segel pedang kekejian dewa yang dilarang setan, yang menyegel kekuatan warisan kaisar. Suara melewati Jiuk Xiao. Sudah terlambat. Ye Xiao tertawa di langit. Dia melangkah ke dalam kekosongan dan menebas. Di Gunung Loying, bunga persik yang tak terhitung jumlahnya berdesir dan layu, berubah menjadi kelopak di seluruh langit dan menari dengan liar. Apakah itu Ye Yunlan atau pusat kekuatan klan Ye lainnya, mereka semua ketakutan. Dalam keadaan kesurupan, mereka tampaknya melihat bahwa di bawah pedang Ye Xiao, tampaknya ada sosok pendukung yang dipenuhi dengan atmosfer kerajaan, melompat ke aura pedang yang luas, menebas dengan marah. Tidak mungkin menggambarkan kengerian pisau ini. Ini benar-benar terlambat. Berbisik pada dirinya sendiri, Su Yi bergerak. Dentang, suara pedang bergema seperti air pasang. Waktu sepertinya berhenti. Dunia itu seperti kertas gambar dengan retakan lurus. Di mana celah itu lewat, itu muncul pada bilah Qi yang dipotong oleh Ye Xiao, di gagang bilahnya, dan di antara dadanya. Sosok Su Yi sudah berdiri 10 kaki di belakang Ye Xiao. Di tangannya, pedang Suandu bersinar dengan semburat darah. Kemudian, pisau Qi yang dipotong Ye Xiao hancur. Pedang kebencian di tangan Ye Xiao terguncang dengan rengekan. Tubuh Ye Xiao juga patah menjadi 2 dari dadanya, dan darah mengalir keluar dari patahan itu. Dengan satu pedang, hari ini, tempat ini, dan orang ini seperti objek dalam lukisan, terbagi menjadi 2. First Immortal of the Sword Chapter 753. Di bawah langit, semburan kekuatan destruktif mengamuk tak terkendali. Mata Ye Xiao melebar, wajahnya penuh keheranan. Sepertinya sulit dipercaya. Namun, pedang ini dihancurkan oleh pedang Su Yi. Ini, apakah kekuatan yang bisa dimiliki alam roh? Bagaimana dia melakukannya? Ye Xiao menoleh dengan susah payah, bibirnya menggeliat, seolah ingin bertanya. Tapi di bidang penglihatannya, dia hanya punya waktu untuk melihat sosok Su Yi, dan matanya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Pemimpin generasi muda dari klan Kun Wu Ye, keberadaan yang hampir tak terkalahkan di jalur spiritual dunia Changsuan, telah jatuh. Tubuhnya terpotong menjadi 2 dan jatuh dari kehampaan dengan darah. Di ambang kematian, keengganan dan keputusasaan tertulis di pipinya yang halus. Dan ketika saya melihat ini, pakar Ye Klan di Wang Yueping benar-benar tercengang. Pedang Su Yi terlalu cepat. Ini hampir tidak bisa dipercaya, dan juga sengit sampai mengejutkan dunia. Sebuah pedang menyapu langit, dalam sekejap, terbagi menjadi hidup dan mati. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka melihat adegan Ye Xiao dibunuh, orang bahkan mengira itu adalah ilusi dan tidak bisa menerimanya sama sekali. Lagi pula, Ye Xiao telah menggunakan kartu truf yang paling kuat sebelumnya, kehabisan tenaga, dan memukul pukulan yang sebanding dengan seorang kaisar. Siapa yang mengira bahwa pada saat Ye Xiao yang paling kuat dan mempesona, apa yang akan diantar bukan kemenangan, tapi kematian. Ketakutan dan kepanikan yang tak terlukiskan membanjiri hati orang-orang kuat klan Ye itu seperti air pasang, dan wajah mereka berubah, seperti selir yang berduka. Semua orang merasa hancur. Ye Yunlan benar-benar terkejut dengan kekuatan pedang Su Yi, dan tubuh serta pikirannya bergetar. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Seseorang berteriak, tidak mau menerima fakta yang begitu kejam. Keheningan yang mati di lapangan benar-benar pecah. Jika Tuan Muda meninggal, klan mungkin tidak bisa menyelamatkan kita. Seseorang tampak suram dan tersesat. Ye Xiao adalah jenius yang paling mempesona di antara klan agunan mereka. Dia adalah pemimpin generasi muda klan Ye di Kun Wu. Namun, dengan kematian Ye Xiao, semua ini sia-sia.
Ini membuat orang-orang kuat klan Ye tidak berani membayangkan betapa marahnya orang-orang tua itu ketika berita buruk ini diteruskan kembali ke klan. Tuan muda, seseorang menangis dalam kesedihan, dengan wajah sedih. Seseorang berteriak dengan keras, Suyi, kamu pantas mati. Keluarga Kun Yeku tidak akan pernah membiarkanmu. Dalam kehampaan, Suyi menyingkirkan pedang Suandu, mengambil langkah, dan datang ke Flat Wang Yoping. Tiba-tiba, suara bising penonton berhenti tiba-tiba. Orang-orang kuat dari klan Ye itu secara tidak sadar waspada dan waspada, menatap Suyi dengan kebencian, tetapi lebih banyak ketakutan dan kepanikan. Sebelumnya, mereka berani membenci dan membenci Suyi dengan tidak hati-hati karena Ye Xiao ada di sana. Tapi sekarang, bahkan Ye Xiao terbunuh, bagaimana mungkin mereka berani membuat masalah? Wanita dengan pakaian bulu yang telah melayani Ye Xiao sepanjang waktu, bahkan mencengkeram leher Ye Yunlan dan berkata dengan tegas, Suyi, jika kamu berani mengacau, aku akan membunuhnya. Suyi berkata dengan santai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Wanita bulu, Suyi bisa datang untuk menyelamatkannya kali ini, yang mengejutkan dan mengejutkannya. Adapun arti dari perkataan Suyi saat ini, tidak membuat Ye Yunlan terlalu sedih. Pada analisis terakhir, meskipun mereka adalah saudara-saudara, mereka tidak memiliki banyak kasih sayang. Dia meninggal, tidak hanya kamu tidak bisa hidup, tetapi kamu klan Kun Wu Ye juga akan dimakamkan bersamanya. Saya melihat Suyi melanjutkan, namun, sebelum saya marah, saya dapat memberi Anda kesempatan, biarkan dia pergi, dan saya akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Klan Ye yang kuat itu ragu-ragu. Bagaimana jika kamu kembali setelah kami membiarkan mereka pergi? Wanita bermantel bulu itu mengerutkan kening. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, hidupmu tidak berbeda dengan semut di mataku, dan aku tidak akan menyesalinya karena beberapa semut. Setelah jeda, dia berkata, berhentilah bicara omong kosong, biarkan dia pergi atau mati. Dalam 3 tarikan napas, aku ingin jawaban. Suara yang berkibar membuat suasana di venue tertekan. Klan Ye yang kuat saling memandang. Akhirnya, wanita bermantel bulu itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, aku janji. Berbicara, dia mengertakkan gigi dan melemparkan Ye Yunlan jauh dari Wang Yoping. Dan dia dan pusat kekuatan klan Ye lainnya di tempat kejadian bergegas ke kejauhan untuk pertama kalinya, seolah-olah dia takut Suyi akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka. Suyi menggelengkan kepalanya. Jesus Wanjun bertindak, mengapa dia kembali pada kata-katanya. Menyaksikan sosok klan Ye yang kuat menghilang, Suyi mengalihkan pandangannya ke Ye Yunlan dan berkata, ngomong-ngomong, Ye Xiao tidak memukulmu dengan keras, tapi dia masih manusia. Ye Yunlan tampak rumit dan menghela nafas, tapi dengan kematiannya, Kun Wu Ye tidak akan menyerah. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan. Dia tidak bisa marah pada Ye Yunlan. Sebagai seorang penatua, tindakan Ye Yunlan sangat sempurna, dan dia tidak pernah menyembunyikan perhatiannya pada dirinya sendiri. Cukup, kita akan berbincang lagi nanti. Suyi berkata, dia telah melipat tubuhnya dan datang ke hutan persik tidak jauh, duduk bersila di atas batu biru dengan punggung menghadap Ye Yunlan. Setelah itu, Suyi mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa menahannya. Dia menyeka darah, mengeluarkan napas panjang, mengeluarkan sebotol pil obat dan mulai menelannya. Ada senyum bahagia di sudut bibirnya. Pedang yang membunuh Ye Xiao sebelumnya tidak menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, tetapi sepenuhnya mengandalkan taoismenya saat ini untuk melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Pada akhirnya, meski dia terluka, dia tetap membunuh Ye Xiao. Pisau itu tercetak dengan aura milik Kaisar, dan ketika aku berada di alam roh, sulit untuk menolaknya. Tapi sekarang, dengan cara yang kulakukan di tahap awal alam roh, itu sudah cukup untuk putus. Suyi diam-diam berkata, alam Xuanzhao adalah alam besar pertama di jalur Xuandao. Namun, Ye Xiao bukanlah seorang kaisar sejati. Meskipun kekuatan pisau itu sebanding dengan pukulan di tahap awal alam Xuanzhao, kekuatan aslinya sedikit lebih rendah. Sebenarnya, pedang Ye Xiao setara dengan kekuatan jimat rahasia yang disempurnakan oleh kaisar. Di masa lalu, Suyi harus menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk mematahkannya. Tapi sekarang, dia tidak lagi membutuhkannya. Meskipun basis kultivasi saya saat ini masih sulit untuk melawan seorang kaisar sejati, saya khawatir saya tidak akan menemukan beberapa lawan yang layak di jalur spiritual ini. Suyi bergumam pada dirinya sendiri. Alam fase spiritual, alam kedua dari 3 alam utama spiritual Dao. Dan sekarang, dia cukup untuk berkultivasi di alam spiritual dan dihormati di seluruh jalan spiritual. Suatu hari, ketika aku melangkah ke alam roda roh, lawanku hanya akan dapat menemukannya dari Raja Alam Xuanzhao. Memikirkan hal ini, Suyi tidak bisa tidak menantikannya. Di Kyushu yang liar, jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada seorang pun di bawah jalur Xuandao yang dapat melintasi alam dan membunuh kaisar di jalur Xuandao.
Untuk kultivator manapun, jalan Suandao seperti langit yang tidak terjangkau, di atas langit adalah kaisar, dan di bawah langit adalah para biksu dari alam lain. Parit alami ini hampir tidak pernah dijebol oleh biksu manapun. Tapi Sui sekarang yakin parit ini bisa dipatahkan. Hari ini, saya hampir tidak dapat menemukan lawan di jalan spiritual. Di masa depan, saya harus bertujuan untuk membunuh kaisar alam Xuanzao. Suasana hati Sui berangsur-angsur menjadi tenang. Bukan karena dia sombong, tetapi caranya mencari jalan itu berbeda. Saat Anda tak terkalahkan, cari alam yang lebih tinggi. Kalau begitu Sui tidak menyusul. Tuan muda telah meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Di gunung yang jaraknya ratusan mil dari Gunung Loying, orang kuat klan Ye itu berhenti, jelas lega. Hanya saja, saat mereka memikirkan kejatuhan Ye Xiao, ekspresi mereka menjadi suram. Untuk kebaikan, Ye Jinzi berkata dengan getir. Klan mengetahuinya, dan tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Wanita bermantel bulu berkata dengan suara rendah, jangan lupa, di antara klan, Tuan Muda adalah pembangkit tenaga spirit Will Realm yang paling kuat, dan para kaisar itu sama sekali tidak bisa datang ke benua Changqing ini. Kata-kata itu membuat orang-orang kuat klan Ye saling memandang dengan cemas. Apakah perseteruan ini sudah berakhir? Seseorang marah. Tentu saja tidak. Orang tua itu juga bisa menemukannya untuk balas dendam. Semangat semua orang terangkat. Hanya Ye Jinzi yang menghela nafas dan mengatakan sesuatu yang baik, tapi itu harus menunggu sampai nanti. Terlebih lagi, siapa yang bisa memastikan bahwa mereka akan menemukan kesempatan untuk membersihkan Suyi di masa depan? Pernyataan ini tidak berbeda dengan penghiburan diri yang pucat. Gunung Loying. Saat malam tiba, bulan yang cerah dan cerah menggantung di langit, ditaburi air dan kecemerlangan. Suyi duduk dengan santai di batu biru besar di samping sungai kecil di lereng gunung, menggulung celananya, dan merendam kaki telanjangnya di aliran air yang dingin dan menggelegak dengan sepanci anggur di tangannya. Ketika Wen Xinzhao mendatanginya, saya melihat pemandangan ini. Gadis itu berpakaian putih, dengan mata cerah dan gigi putih, dan penampilannya seperti peri. Dia berdiri di samping Suyi dan berkata, Kakak Su, aku membawakan peta yang kamu inginkan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kotak batu giok dari mansetnya dan menyerahkannya. Fist Immortal of the Sword 754. Suyi mengambil kotak batu giok, mengeluarkan peta di dalamnya, dan melihatnya. Peta tersebut sangat detail, menggambarkan pegunungan, sungai, dan kota di 13 negara bagian Daxia. Dan di dalamnya, tempat-tempat di mana kekuatan kuno dari Demon Huan, Kuil Jingkong Zen, Sekte Fenyang, dan Tianji Daomen menempati masing-masingnya ditandai. Selain itu, ada 3 kekuatan dunia lainnya yang ditempati oleh Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao, dan Huaxing Yaozong. Ketujuh kekuatan besar ini menyerang dengan gencar pada tanggal 11 bulan lunar keempat saat Suyi merampok. Tetapi pada akhirnya, pembangkit tenaga spirit Will Realm yang dikirim oleh 7 kekuatan utama ini musnah. Adapun Beihan Jiange yang juga ikut serta dalam pertempuran saat itu tidak muncul di peta. Alasannya cukup sederhana. Kekuatan ini berasal dari alam Tianhe. Seperti klan Rubah Bulan Ungu dari alam Mingkong dan klan Kun Wuye dari alam Changsuan, mereka belum mendirikan wilayah di benua Changqing. Faktanya, garis keturunan Tao teratas dari alam lain seperti Beihan Jiange dan klan Kun Wuye datang ke benua Changqing untuk tujuan akhir menangkap benih Changqing. Saya tidak bermaksud untuk mengakar di benua Changqing. Segera, Suyi menyingkirkan peta itu, dan dia sudah mengingat isinya di benaknya. Kakak Su, ketika saya datang, Fu Qingyun, pemilik gedung Qingyun, pergi berkunjung. Ketika dia mengetahui bahwa Anda tidak ada di sana, pemilik gedung Qingyun meninggalkan surat dan pergi. Wen Xinzhao berkata dengan lembut. Apakah kamu membawa surat itu? Suyi bertanya. Wen Xinzhao mengangguk, mengeluarkan kop surat yang disegel, dan menyerahkannya kepada Suyi. Suyi melihat kop surat itu dan melihat ada tulisan. Rekan Daois Su, Huan Tiandu, sesepuh agung klan Huan, menyatukan 3 kekuatan kuno Kuil Jingkong, Sekte Fenyang, dan Tianji Daomen, serta Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao, Hua-Hua 3 kekuatan dunia lain dari Sekte Setan Bintang ingin mengadakan pertikaian dengan sesama Taois pada hari kelima bulan lunar kelima, dan benar-benar mengakhiri keluhan mereka. Huan Tiandu meminta saya untuk menjadi saksi untuk mengklarifikasi masalah ini kepada sesama penganut Tao. Jika Anda memiliki keraguan di hati Anda dapat menyalakan surat ini dan Fu akan datang menemui Anda secara langsung. Di prasasti itu, kata-kata, Salam Fu Qingyun, juga tertulis. Setelah membaca surat ini, Suyi sedikit mengernyit. Dia awalnya berencana untuk menyelesaikan Ye Xiao, dan setelah menyelamatkan Ye Yunlan, dia akan pergi ke pasukan musuh itu satu persatu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pasukan musuh itu telah bersatu dan ingin bertarung dengan Suyi pada hari kelima bulan depan. Ini benar-benar di luar dugaan Suyi. Tapi setelah sedikit berpikir, dia samar-samar mengerti. Di dunia sekarang ini, Spirit Will Realm mewakili puncak kekuatan tempur tertinggi.
Dalam keadaan seperti itu, 25 karakter roda roh dari kekuatan musuh itu semuanya dibantai sendiri, yang tidak diragukan lagi membawa dampak besar bagi kekuatan musuh itu. Selain itu, saat itu ia juga menunjukkan sikap balas dendam di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan jika kekuatan musuh itu bersatu terlebih dahulu dan melawan diri mereka sendiri secara berkelompok. Namun, penunjukan seperti itu masih membuat Suyi merasa sedikit tidak normal. Dalam keadaan normal, Anda ingin membentuk kelompok dan melawan diri sendiri, mengapa Anda begitu ingin menyatakan perang? Perlu dicatat bahwa hari ini adalah tanggal 14 April 3 hari yang lalu, dia membunuh 25 pembangkit tenaga alam roda roh setelah melewati malapetaka. Dan 3 hari kemudian, kekuatan musuh itu akan bersatu, dan mereka akan bertarung dengan diri mereka sendiri pada hari kelima bulan lunar kelima, dan sepenuhnya menghilangkan keluhan. Ini memberi Suyi perasaan bahwa lawan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melawannya, jadi dia buru-buru menyatakan perang. Setelah memikirkannya, Suyi mengangkat tangannya dan membakar surat itu. Dia memutuskan untuk bertemu Fu Qingyun. Hati, duduklah. Suyi menunjuk ke batu biru di sebelahnya. Wen Xinzhao duduk sambil tersenyum dan berkata, Saudara Su, bisakah Anda memberitahu saya tentang pertempuran hari ini? Melihatnya saja sudah membuat Suyi senang. Kecantikan itu seperti anggur yang enak, semakin baik, semakin baik. Pertempuran hari ini bukanlah apa-apa. Suyi menyesap anggur dan berkata, namun, jalan yang Ye Xiao cari layak untuk dibicarakan. Ini mungkin membantumu mempertajam ilmu pedangmu. Berbicara, dia menganalisis foto satu persatu untuk Wen Xinzhao. Wen Xinzhao secara bertahap menjadi terpesona. Sampai Suyi selesai berbicara, gadis itu terkejut dan tenggelam dalam pikirannya. Di bawah sinar rembulan, sosok Ye Yunlan tiba-tiba datang dari kejauhan. Suyi memberi isyarat agar pihak lain menunggu sebentar. Dia meletakkan kakinya yang basah kuyup di sungai, memakai sepatu dan kaus kakinya, lalu bangkit dan menunjuk ke hutan persik tidak jauh dari situ. Wen Xinzhao tenggelam dalam perasaan, Suyi tidak ingin dia diganggu. Berpikir jernih. Ketika dia sampai di kedalaman hutan persik, Suyi bertanya. Ye Yunlan mengangguk, aku berencana untuk kembali ke klan. Setelah dia tenang, dia benar-benar menyadari satu hal, yaitu Suyi sama sekali tidak membutuhkan perlindungannya, dan akhirnya memutuskan untuk berangkat dan kembali ke alam Changsuan. Suyi berkata, ketika kamu kembali ke klan, tidakkah kamu khawatir akan terlibat olehku? Ye Yunlan berkata, jika mereka berani membunuhku, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang, dan menurut aturan klan Kun Wuye, selama aku berada di klan, tidak ada yang berani menyentuhku. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu untuk berubah pikiran. Berbicara, dia mengeluarkan slip giok yang telah disiapkan, dan menyerahkannya kepada Ye Yunlan. Slip giok ini berisi beberapa pengalaman dan pengalaman yang berkaitan dengan pembuktian Tao dan menjadi kaisar, terimalah. Ye Yunlan tercengang, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana menurutmu tentang membuktikan jalan? Suyi mengangguk dan berkata, membuktikan Tao sebagai kaisar membutuhkan banyak persiapan. Jika Anda mencoba mencari tahu sendiri, akan menghabiskan banyak tenaga dan waktu yang tidak perlu. Mungkin pedangnya miring, dan persiapannya tidak lengkap, sehingga Anda terjebak di jalan spiritual, dan tidak ada harapan untuk membuktikannya. Slip batu giok ini bukanlah warisan yang mendalam, tetapi itu cukup untuk menyelamatkanmu dari mengambil jalan memutar, agar tidak kehilangan arah dalam hal membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Ye Yunlan memiliki kultivasi yang sukses di tahap tengah alam roda roh, dan pasti ada harapan untuk mencapai alam kekaisaran di masa depan. Selain itu, Suyi pernah mengamati aura Dao Ye Yunlan, meskipun paman ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk membantu sejak dia muncul, tetapi tidak dapat disangkal bahwa fondasi Dao Ye Yunlan sangat kokoh dan sama sekali tidak lebih lemah dari Wang Zongyang dari Beihan Jiange. Jika melangkah lebih jauh, itu sudah cukup untuk bersaing dengan karakter bernama Pujue dari klan Rubah Bulan Ungu. Anda harus tahu bahwa Pujue adalah 5 kultivator teratas dari alam roda roh di alam Mingkong. Terlebih lagi, Ye Yunlan adalah pamannya dalam kehidupan ini, dan sekarang dia akan kembali ke keluarga Ye di Kunwu. Suyi tidak bisa tidak mengungkapkannya. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri untuk tidak bertanya. Sebenarnya, Ye Yunlan sekarang tahu bahwa keponakannya sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang yang disebut jenius di dunia. Dia memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui. Saya mengeluarkan sebagian dari pengalaman membuktikan Tao sebagai kaisar, sepertinya tidak terlalu aneh. Suyi, terima kasih, aku akan menghargainya dengan baik. Ye Yunlan menerima slip giok itu. Suyi tersenyum dan berkata, ada merek di slip giok ini. Jika saya pergi ke Changsuan Realm di masa depan, saya akan menemukan Anda secepat mungkin. Ye Yunlan terkejut dan berkata, jika kamu membunuh Ye Xiao, jika kamu pergi ke alam Changsuan lagi, itu akan terlalu berbahaya. Changsuan Realm, itu adalah markas klan Kun Wuye. Balas dendam ibuku harus berakhir.
Su Yi berkata dengan lembut, sebelumnya, saya hanya berpikir bahwa dia dibunuh oleh Su Hongli, jadi saya membunuhnya di ibu kota Giok, sehingga Su Hongli harus menyesal dan bunuh diri, tetapi sekarang tampaknya sebelum dia datang ke sini. Benua Changqing telah jatuh ke dalam perhitungan. Sebagai anak manusia, aku harus mencari keadilan untuknya. Membunuh Ye Xiao hanyalah permulaan. Berbicara tentang ini, Su Yi memandang Ye Yunlan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jaga dirimu sendiri. Ekspresi Ye Yunlan berubah untuk beberapa saat, dan dia menyentuh hidungnya setelah beberapa saat, dan menertawakan dirinya sendiri. Sebelumnya, saya selalu menganggap diri saya sebagai penatua dan menganggap Anda sebagai anak dan keponakan yang membutuhkan perlindungan dan perhatian, tetapi sekarang saya menyadari bahwa, di depanmu, akulah karakter yang perlu dilindungi. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresinya penuh kelegaan. Anak laki-laki itu telah dewasa, dia bisa sendirian, dia bisa bangga dengan dunia, dan masa depan bisa diharapkan. Bukankah ini yang paling Anda nantikan sebagai penatua? Malam itu, Ye Yunlan diam-diam pergi. Su Yi menyaksikan sosoknya menghilang ke langit malam di kejauhan Gunung Loying, dan diam-diam berpikir di dalam hatinya, jika dia bukan tubuh reinkarnasi, bukankah merupakan berkah memiliki paman yang berdedikasi untuk dirinya sendiri? Aliran air berdeguk dan bulan bersinar. Su Yi tidak menunggu terlalu lama. Fu Qingyun, pemilik Qingyun, mengenakan jubah Konfusianisme dan mengenakan mahkota teratai, muncul di Gunung Loying, tampak seperti seorang pelayan. Tempat ini awalnya adalah tempat di mana klan Kun Wu Ye bercokol, tetapi sekarang menjadi seperti ini. Jika saya mengharapkannya dengan benar, mungkinkah karakter bernama Ye Xiao telah dikalahkan oleh sesama Taois? Begitu dia tiba, Fu Qingyun menunjukkan ekspresi aneh dan bertanya dengan lantang. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Sebagai petugas pisau dan pena, di jalan, King Yunlou mengetahui berita dunia dengan baik. Terlebih lagi, bunga persik di Gunung Loying ini semuanya telah hilang, dan ada jejak pertempuran yang tersisa di mana-mana. Siapapun yang melihatnya dapat menebak beberapa jawaban. Namun, Su Yi sedikit terkejut karena Fu Qingyun benar-benar mengenal keluarga Kun Wu Ye. Su Yi berkata, karena kamu tahu klan Kun Wu Ye, kamu juga tahu bahwa mereka berasal dari alam Changsuan yang dikenal sebagai reruntuhan bintang ke-8. Fu Qingyun mengangguk dan berkata, aku tahu sedikit. Su Yi berkata, kalau begitu, apakah Anda memahami apa yang disebut dunia, pasar bintang, ini? Fu Qingyun berpikir sejenak, dan berkata, dalam sebuah buku kuno berjudul, Esai Xingjian, yang dikumpulkan oleh King Yunmen saya, ada beberapa catatan yang terkait dengan 9 pasar bintang besar, ini hanya beberapa kata, jika sesama Taois ingin tahu, saya tidak akan menyembunyikannya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama, pasar 9 bintang, diucapkan dengan jelas. Dan dari sudut pandang ini, King Yunmen, yang termasuk dalam sejarah debu merah, jauh dari sesederhana yang saya bayangkan. First Immortal of the Sword Chapter 755. Cahaya bulan seperti air, dan hutan persik berputar-putar. Fu Qingyun menjelaskan catatan tentang reruntuhan bintang 9 di Esai Xingjian. Reruntuhan 9 bintang telah ada sejak zaman kuno, seperti 9 penghalang parit yang tersebar di langit berbintang yang luas. Di tengah langit berbintang yang luas ini adalah Great Wilderness Kyushu. Pinggiran dikelilingi oleh reruntuhan bintang 9. Pasar bintang ke-9 tempat benua Changqing berada hanyalah salah satunya. Dalam Esai Xingjian, dijelaskan bahwa dunia pasar bintang 9 itu seperti lingkaran besar, dan tempat di mana hutan belantara besar Kyushu berada adalah pusat lingkaran itu. Adapun langit berbintang di luar pasar bintang 9, tidak ada catatan dalam Esai Xingjian. Selain itu, Esai Xingjian juga mencatat nama-nama pasar bintang 9. Pasar bintang pertama disebut Changsuan Realm, pasar bintang kedua disebut Changshui Realm, pasar bintang ketiga. Hingga pasar bintang ke-9 disebut Langit Biru. Mengetahui hal ini, Su Yi sangat menyadari tempat yang menarik. Nama dunia dari pasar bintang 9 semuanya memiliki kata, Chang. Ini bukan kebetulan. Dalam Esai Xingjian, lokasi persis dari hutan belantara besar Kyushu dicatat, yang mengejutkan Su Yi. Namun, ini hanya menegaskan kesimpulan aslinya. Artinya, bagi para biksu di Great Wilderness Kyushu, dunia tempat pasar 9 bintang, memang berada di luar langit berbintang. Jika Anda ingin melintasi langit berbintang dari alam liar Kyushu, Anda harus terlebih dahulu melewati pasar bintang 9 sebelum Anda benar-benar dapat mencapai bagian langit berbintang yang lebih dalam. Pasar 9 bintang adalah lingkaran, dan hutan belantara besar Kyushu adalah pusat lingkaran. Bagaimana tata letak seperti itu bisa memberikan perasaan dikelilingi oleh hutan belantara besar? Su Yi berpikir sendiri. Dia ingat apa yang dikatakan oleh Dewa Welas Asih Agung. Siapapun yang pergi dari pasar bintang ke-9 keluar langit berbintang akan ditangkap oleh para sipir sebagai buronan. Pada awalnya,
Ketika penguasa Dewa Welas Asih Agung sedang melintasi langit berbintang, di dunia pasar bintang ke-6 yang hancur, dia ditangkap oleh seorang sipir dan dipenjarakan di Gua Ngengat Darah. Sekarang, Su Yi sudah tahu bahwa pasar bintang ke-6 disebut Alam Changhuang. Demikian pula, menurut Dabei Senjun, siapapun yang mencoba meninggalkan pasar bintang 9 dan masuk lebih dalam ke langit berbintang akan dianggap sebagai buronan untuk ditangkap. Semua ini membuat Su Yi semakin sadar bahwa tata letak pasar bintang 9 tidak benar. Jika ini masalahnya, maka kebenarannya terlalu kejam. Su Yi mengerutkan kening. Kekuatan, para sipir, misterius itu disebut, gerbang surga, oleh Dewa Welas Asih yang agung. Pasalnya, di lubang darah penggerek, prasasti batu yang berdiri tegak bertuliskan, jalan langit, yang berlebih rusak dan yang kekurangan dibuat. Apa itu, kelebihan? Jawabannya sangat sederhana. Di mata para sipir, karakter yang meninggalkan pasar bintang 9 dan pergi ke kedalaman langit berbintang adalah orang-orang yang berlebihan dan diperlakukan sebagai buronan. Tentu saja, ini semua spekulasi Su Yi saat ini. Apa kebenarannya? Dengan petunjuk ini saja, sulit bagi Su Yi untuk menyimpulkan jawaban yang jelas. Orang itu kemungkinan besar adalah sipir penjara yang pernah melukai parah Ye Sun di Linglong Ghost Domain. Ketika saya meninggalkan Sumi Xiandao, orang ini sudah menyadari bahwa itu adalah saya. Ambil biji hijaunya. Ini juga berarti jika dia meninggalkan meteorite abis, dia akan datang kepadaku cepat atau lambat. Su Yi diam-diam berkata, apa yang harus saya lakukan adalah menunggu kelinci. Selama saya menangkapnya, maka saya dapat belajar tentang asal-usul sipir, serta hal-hal seperti 9 reruntuhan bintang besar, kuno terlarang. Kegelapan, rahasia terkait. Memikirkan hal ini, Su Yi meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan sedikit mengangguk pada Fu Qingyun. Terima kasih, rekan Taois, atas saran Anda. Berita yang Anda sampaikan sangat penting bagi saya. Fu Qingyun dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, ini hanya beberapa hal yang dicatat dalam buku-buku kuno, kamu tidak harus sopan. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang kekuatan kuno yang menyatakan perang terhadapnya. Setelah memikirkannya, dia berkata, beberapa hari yang lalu, pasukan itu baru saja mengalami kekalahan besar, tetapi sekarang mereka bersatu dan menyatakan perang terhadap saya bersama, dan mereka terlihat percaya diri. Mengapa demikian? Mata Fu Qingyun halus, dan dia berkata, mereka tidak takut, tetapi mereka khawatir kamu akan datang ke pintu satu persatu untuk membalas dendam. Berbicara, dia menjelaskan alasannya satu persatu. Pada tanggal 11 April Su Yi melewati perampokan dan membunuh 25 pembudidaya hebat di alam roda roh dalam satu gerakan, yang menyebabkan sensasi besar di dunia. Demikian pula, kekuatan musuh di Su Yi terguncang naik turun, membuatnya sulit untuk tidur dan makan. Perlu dicatat bahwa di antara kekuatan musuh tersebut, karakter yang paling kuat juga merupakan karakter Spirit Will Realm. Melihat Su Yi seorang diri membunuh keberadaan ranah roda roh, kekuatan besar mana yang tidak bisa panik. Karena mereka khawatir Su Yi akan datang kepada mereka untuk menyelesaikan akun satu persatu, pasukan ini akan membentuk kelompok dan bersatu untuk pertama kalinya, ingin bertikai dengan Su Yi, dan benar-benar memutuskan keluhan satu sama lain. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, tetapi bagaimana jika saya tidak menyetujui deklarasi perang mereka? Fu Qingyun terdiam sejenak, dan berkata, kemudian mereka akan hancur berkeping-keping. Kekuatan masing-masing akan benar-benar bubar, dan mereka akan tidak aktif di berbagai tempat di dunia, menunggu kesempatan untuk memanfaatkan kesempatan di masa depan, menunggu kesempatan untuk menyerang sesama Taois, membalas. Setelah jeda, dia berkata, pada saat itu, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk mengalahkan sesama Taois, tetapi mereka akan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan mereka yang terkait dengan sesama Taois. Jika situasi seperti itu terjadi, pasti akan merepotkan, dan teman-teman yang ingin datang ke sini pasti tidak ingin melihat ini terjadi. Su Yi mendengarkan, senyum di wajahnya memudar, dan dia mengangguk, masalah seperti ini benar-benar menjengkelkan. Dia telah memutuskan bahwa dalam setengah tahun, dia akan pergi bersama 9 pendeta di Aula Mengpo dan yang lainnya untuk pergi ke dunia bawah. Jika bahaya tersembunyi ini tidak diselesaikan sepenuhnya sebelum pergi, itu akan menjadi ancaman bagi keluarga kerajaan Daxia dan orang lain di sekitarnya. Fu Qingyun berkata, jadi, mereka yakin bahwa sesama Daois tidak akan menolak untuk setuju. Faktanya, menurut Fu, jika pemenang dapat ditentukan dalam satu pertempuran, keluhan akan dipenuhi, dan sesama Daois akan diperlakukan. Ini memang hal yang bagus. Tentu saja, premisnya adalah sesama Taois dapat mengalahkan mereka. Su Yi berkata, kalau begitu, mengapa mereka menetapkan waktu pada hari kelima bulan depan? Fu Qingyun memikirkannya dan berkata, mereka harus memanfaatkan waktu ini untuk membuat beberapa persiapan, lagi pula, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mati, karena mereka berani menyatakan perang, mereka pasti akan membuat rencana yang baik untuk ini. Su Yi tersenyum dan berkata, pernyataanmu mirip dengan spekulasiku. Fu Qingyun mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah rekan Taois itu ikut berperang? Su Yi berkata,
di mana mereka akan melawanku? Fu Qingyun berkata tanpa ragu, domain hantu yang indah. Su Yi berpikir sambil berpikir, ketika kedua pasukan saling berhadapan, kita harus mengenal diri kita sendiri dan musuh, tetapi juga memperhatikan waktu dan tempat yang tepat untuk menguntungkan orang. Mungkin menurut mereka, domain hantu Linglong sudah cukup untuk membuat mereka menempati tempat. Fu Qingyun berkata, saya tidak tahu apakah mereka dapat menempati tanah itu, tetapi sejauh yang saya tahu, sejak munculnya dunia yang cerah, domain hantu Linglong telah mengalami banyak perubahan drastis. Yang paling mencolok adalah di alam hantu Linglong, ada beberapa sisa karakter kekaisaran. Kelopak mata Su Yi melonjak. Pada awalnya, dia dan Ye Sun pergi ke alam hantu Linglong, dan di alam hantu Linglong itulah Ye Sun mengambil kembali sisa-sisa tubuh yang dia tinggalkan di dalamnya 30.000 tahun yang lalu. Pernyataan Fu Qingyun membuat Su Yi menyadari bahwa Ye Sun bukanlah satu-satunya kaisar yang menderita di alam hantu Linglong sejak lama. Dahulu kala, apakah sipir yang membunuh Ye Sun yang membunuh para kaisar itu? Pikiran ini muncul di benak Su Yi. Fu Qingyun menyarankan, jika Anda tidak yakin, sebaiknya luangkan waktu ini untuk mengunjungi alam hantu Linglong secara langsung. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, karena mereka berani memilih tempat pertempuran yang menentukan sebelumnya, mereka pasti sudah dipersiapkan sejak lama. Tidak masalah apakah aku pergi atau tidak. Setelah jeda, dia berkata, tolong beritahu saya tentang kekuatan musuh itu, rekan Taois saya, katakan saja pada hari kelima bulan, saya akan pergi ke Janji untuk berperang. Berbicara tentang ini, pikirannya sedikit rumit. Seolah-olah ada suatu kebetulan, hari kelima bulan lunar kelima adalah hari kematian ibunya, Ye Yufei. Bagus. Fu Qingyun dengan senang hati setuju. Setelah mengobrol sebentar, Tuan Tanah Qingyun melayang pergi. Su Yi melamun. Untuk waktu yang lama, dia sampai pada kesimpulan. Alasan mengapa pasukan kuno itu bergabung adalah karena mereka khawatir akan dikalahkan satu persatu. Selain itu, mereka sangat ingin memanfaatkan pertempuran di hari kelima bulan kelima untuk benar-benar memutuskan permusuhan antara mereka dan diri mereka sendiri. Jika tidak, selama mereka ada, mereka akan takut dan tidak bisa tidur. Namun, karena mereka berani menyatakan perang, mereka harus memiliki tingkat kepastian tertentu, dan mereka bahkan mungkin berpikir bahwa mereka memiliki cukup kartu untuk bunuh diri. Hanya, seperti apa kartu Hall itu? Su Yi tidak bisa menebak. Namun, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Berdasarkan kultivasinya, dia tidak takut pada semua tokoh spiritual di dunia ini. Jika Anda memainkan kartu Anda, bagaimana dia bisa takut? Malam itu, Su Yi dan Wen Xinzhao meninggalkan Gunung Loying dan kembali ke kota Jiuding. Juga malam itu, laut kekacauan. Pria muda berbaju abu-abu itu berdiri di laut dekat pintu masuk reruntuhan Kung Xianjianlou dengan tangan di punggung dan kaki di atas kehampaan. Ada kilau es iblis di matanya, dan dia bergumam, Tianli, kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tempat sepi. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah bertemu lagi, akan dipisahkan. Ketika dia berbicara, tubuh kurus King Luo tampak terbakar, dan api perak transparan membengkak. Zeng, zeng, zeng. Pada saat yang sama, seolah merasakan bahaya, kekuatan formasi surgawi Jiu Jue Feng yang menutupi pintu masuk reruntuhan Kung Xianjianlou tiba-tiba meraung. First Immortal of the Sword Chapter 756. Di reruntuhan Kung Xianjianlou, Ning Siji, Wen Lingsui, Cha Jin, Ying Ke, Yuan Heng dan yang lainnya semuanya terganggu, dan melihat apa yang terjadi di luar melalui Jiu Jue Feng Tianjin. Siapa pria itu? Ini King Luo. Meskipun penampilannya telah berubah, nafasnya tidak berubah sama sekali. Itu dia. Ketika mereka mengenali identitas orang tersebut, orang-orang yang awalnya panik menjadi tenang. Ketika Su Yi pergi, dia menjelaskan hal ini dan menyiapkan banyak cadangan untuk menghadapi King Luo yang akan membunuhnya di masa depan. Ling Sui, bersama dengan Cha Jin, beritahu yang lain untuk tidak panik. Ning Sijia setenang salju, dan dengan cepat berkata, Ying Ke, Yuan Heng, kamu dan aku akan menjalankan formasi surgawi Jiu Jue Feng bersama untuk membunuh binatang ini. Bagus. Semua orang setuju. Di luar, pedang roh seputih salju yang dibudidayakan di tulang belakang King Luo lahir. Dentang. Melihat dengan hati-hati, pedang ini tampaknya terbuat dari batu giok ilahi tulang putih. Dan di gagang pedang, terukir dua kata kecil yang dipelintir seperti cacing tanah. Tuhan yang harus disalahkan. Dengan pedang di tangan, tubuh King Luo menjadi sangat tua, dan kulitnya retak setiap inci. Tampaknya semua kekuatan dan vitalitasnya terkuras. Mulai sekarang, kamu tidak berguna. Kemudian, ledakan. Tubuh anak laki-laki berbaju abu-abu, yang sudah tua seperti kayu busuk, meledak dan menghilang. Ini adalah tubuh roh pedang King Luo. Dia berdiri dengan tangan di belakang, melihat ke pintu masuk reruntuhan Kung Xianjianlou, lengkungan dingin muncul di bibirnya, dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Hari ini, bahkan jika kamu, Su Yi, ada di sini, kamu tidak dapat menghindari kematian, belum lagi formasi surgawi 9 segel absolut.
Dia sendiri adalah roh pedang Bai Changhen, kepala sekolah generasi ketiga dari Kungxian Jianlou. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari misteri dan misteri formasi surgawi Jiu Jue Feng? Pada jubah hijau lengan Luo melambai. Ledakan, suara mendesing. King Luo mengambil langkah dan menyapu formasi besar. Melihat hal tersebut, Ning Siji yang telah menunggu kesempatan, memberikan perintah tanpa ragu. Selama dia melangkah ke pintu masuk menara Kungxian Jian, dia akan segera menggunakan semua kekuatan formasi terlarang untuk menjebaknya. Setelah itu, Tianli akan menembak dan membunuhnya secara pribadi. Bagus, Yuan Heng dan Ying Ke mengangguk. Tapi ketika King Luo hendak melangkah ke pintu masuk, lampu pemurnian jiwa berburu, yang ditekan oleh Su Yi di formasi surgawi Jiu Jue Feng tiba-tiba muncul. King Luo, lari. Hantu wanita berambut putih dengan rok darah muncul di lampu pemurnian jiwa dan berteriak dengan cemas. Itu adalah roh pedang Tianli. Sosok King Luo tiba-tiba berhenti. Dan pemandangan seperti itu juga mengejutkan Ning Siji dan yang lainnya. Pada awalnya, alasan Su Yi melepaskan Tianli adalah karena Tianli bersumpah selama King Luo berani muncul, dia akan membunuh King Luo sendiri. Tapi siapa sangka, Tianli berbalik melawan air. Tianli, jangan takut, formasi sebesar itu tidak bisa membantuku. Melihat sosok akrab Tianli, alis King Luo menunjukkan sentuhan kegembiraan. Ketika formasi ini rusak, aku akan membawamu pergi dan membantumu membebaskan dirimu dari lampu pemurnian jiwa. Kebebasan, indah. Ning Si mencibir. Saat dia berbicara, jimat rahasia muncul di telapak tangannya, yang tiba-tiba didesak. Ledakan. Dalam sekejap, hantu Tianli hampir hancur, membuat jeritan melengking dan menyakitkan. Jimat rahasia ditinggalkan oleh Su Yi ketika dia pergi, untuk mencegah Tianli mengingkari kata-katanya. Tianli, King Luo sangat marah. Murid iblisnya bersinar dengan kilau kekerasan yang menakutkan, dan mendesis, berhenti, jika tidak, kursi ini akan membunuh kalian semua. Ketika dia berbicara, dia memobilisasi pedang iblis yang menyalahkan Tuhan dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, 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 satu demi satu cahaya pedang iblis dan ganas menebas, formasi besar terlempar, dan cahaya bergetar hebat. Luo hijau saat ini seperti orang gila. Ning Sijia mengerutkan kening. Awalnya, ketika King Luo memasuki pintu masuk reruntuhan Kungxian Jianlou, dengan kekuatan formasi surga Jiu Jue Feng, itu cukup untuk menjebak King Luo sepenuhnya, membuatnya sulit untuk terbang. Tapi sekarang, jelas tidak mungkin. Yah, mari kita ketuk kembali dulu. Ning Sijia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Segera, dia bergabung dengan Yuan Heng dan Ying Ke untuk menjalankan Jiu Jue Feng Heavenly Array dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan, pelangi yang mempesona diubah oleh kekuatan penahan yang dihancurkan ke arah King Luo seperti cambuk surga. Hanya dalam beberapa kedipan, King Luo ditolak, rambutnya acak-acakan, sosoknya terhuyung-huyung, dan kulitnya segera berubah. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan 9 absolut formasi surgawi telah lama menjadi berbeda dari sebelumnya, dan banyak dari misteri dan misterinya jelas telah diatur ulang. King Luo, cepatlah. Saat Su Yi pergi, dia sudah meninggalkan banyak tangan untuk membunuhmu dalam satu gerakan. Di alam tanpa batas, Su Yi, bajingan sialan itu lagi. Mata King Luo memerah, pipinya bengkok dan ganas, dan dia sangat marah hingga giginya akan patah. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kegilaan. Tianli, aku telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kali ini, apapun yang terjadi, aku akan membawamu pergi. Bahkan jika itu adalah kematian, aku akan mati bersama kamu juga. Dentang, pada, King Luo meraung, benar-benar gila, mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan bergegas menuju lampu pemurnian jiwa Huntian yang ditekan di kedalaman formasi terlarang. Mata indah Ning Sijia menyusut, dan dia berteriak dengan buruk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan putus asa King Luo akan begitu kuat. Pada, dalam susunan terlarang, King Luo sama ganas dan gilanya dengan dewa, menerobos kekuatan formasi terlarang seperti kekuatan penghancur, seperti postur yang menghancurkan. King Luo, jika kamu melakukan ini, kamu akan dapat membawaku pergi, tetapi taoismemu akan hancur total. Tianli dengan rok darah berambut putih menangis, keduanya menyakitkan dan terharu. Segera, dia sepertinya membuat keputusan dan bergumam, lupakan saja, kamu tidak takut mati, bagaimana aku bisa, rakus untuk hidup lagi. Ledakan, di tubuhnya, cahaya menyilaukan yang luar biasa tiba-tiba meledak, hitam seperti tinta, mengungkapkan kekuatan teror yang merusak. Dalam sekejap, kekuatan lampu pemurnian jiwa surgawi dinetralkan dan dibubarkan. Lampu bergetar hebat dan membuat rengekan keras. Ketika saya melihat sosok Tianli, dia benar-benar berjuang keluar dari lampu pemurnian jiwa Huntian. Namun, dia jelas terluka parah, sosoknya menjadi kabur, dan ada tanda bahwa dia akan pingsan kapan saja. Saat ini, King Luo membunuh Tianli. Ketika dia melihatnya seperti ini, King Luo merasa tertekan dan marah. Tunggu, aku akan membantai tempat ini dan membunuh mereka semua. Tidak satu pun.
King Luo menggeram setiap kata, mendesis, mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya dan terus membunuh di reruntuhan Kungxian Jianlou. Aku bersamamu. King Luo adalah roh pedang Dao Bai Changhen, kepala sekolah generasi ketiga Kungxian Jianlou. Dan dia adalah roh pedang Dao dari pendiri faksi Kungxian Jianlou, Kaisar Iblis Pemburu. Tidak ada yang tahu bahwa mereka, yang juga roh pedang, telah lama saling jatuh cinta, dan tidak akan pernah berubah. Dari kejauhan, saat mereka melihat pemandangan ini, ekspresi Ning Siji, Yuan Heng dan Ying Ke semuanya suram dan tidak pasti. Tapi tidak ada yang panik. Tuan Su memprediksi hal-hal seperti Tuhan. Ying Ke menghela nafas. Pada awalnya, ketika Su Yi pergi, dia menyiapkan banyak cara, dan dia juga secara khusus mengingatkan bahwa Tianli mungkin akan berubah pikiran. Alasannya sangat sederhana, Tianli pernah menanyai Su Yi, sebagai roh pedang, hidup dan mati harus diputuskan oleh orang lain. Kata-kata inilah yang pada awalnya membuat Su Yi tidak sepenuhnya percaya pada Tianli, dan menyiapkan banyak cadangan saat dia pergi. Apa yang terjadi saat ini tidak diragukan lagi membenarkan spekulasi asli Su Yi. Bagaimana ini tidak membuat Ying Ke kagum? Meskipun wanita ini menyedihkan, dia memiliki sesuatu untuk dibenci. Rekan Taois Su telah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Ning Siji menghela nafas dan berkata kepada Yuan Heng, kamu bisa melakukannya sekarang. Yuan Heng mengangguk, dan dengan sungguh-sungguh mengeluarkan jimat rahasia. Ini adalah salah satu backhand yang ditinggalkan Su Yi. Selama dihancurkan, itu cukup untuk membunuh semua karakter di ranah roda roh. Mirip dengan jimat rahasia ini, Wen Lingsui dan Cha Jin masing-masing memiliki sepotong. Disinilah tepatnya Ning Si dan yang lainnya berada. Oleh karena itu, ketika saya melihat King Luo berteriak-teriak untuk membunuh mereka semua, tidak hanya tidak ada yang panik, tetapi bahkan merasa bahwa pihak lain sedikit menyedihkan. Namun, sebelum Yuan Heng bisa bertindak, seringai terdengar. Kalian berdua berani melakukan pembunuhan di sini. Aku tidak tahu apakah kalian hidup atau mati. Ning Si dan yang lainnya terkejut. Kemudian saya melihat seorang pria buta tua kurus yang muncul di formasi surgawi Jiu Jue Feng pada waktu yang tidak diketahui. Kemudian, lelaki tua buta itu melambaikan tangannya. Ledakan. Klik. Suara letupan. Fist Immortal of the Sword Chapter 757. King Luo menjerit melengking. Kedua tubuhnya menggeliat keras dalam kehampaan, sepertinya dijembatani bersama. Tapi itu tetap tidak akan berhasil. Dan ketika King Luo melihat Tianli tidak jauh, seluruh orang itu pingsan dan berteriak. Tianli. Suara itu penuh dengan kepanikan dan rasa sakit. Ternyata dengan pukulan orang tua buta itu, sosok ilusi dan kabur Tianli benar-benar runtuh, hanya menyisakan bayangan ilusi yang sangat redup di kehampaan. King Luo, sebenarnya, selama kamu dan aku bergabung untuk membunuh Bai Changhen, aku berharap hari ini. Suara Tianli terputus-putus, penuh kelemahan dan ketidakberdayaan, namun, pada akhirnya aku sangat puas mati bersamamu. Suara itu masih bergema, dan sosok Tianli benar-benar menghilang. Tianli. King Luo kehilangan jiwanya. Dia sepertinya tidak bisa menahan pukulan seperti itu, jadi dia menyerah sepenuhnya. Adegan ini membuat Ning Siji dan yang lainnya merasa rumit untuk sementara waktu. King Luo dan Tianli sama-sama roh pedang, dan perasaan mereka satu sama lain kuat dan menyentuh. Tapi kematian mereka sulit untuk disimpati. Karena semua orang tahu bahwa jika King Luo akan dibunuh di reruntuhan Kungxian Jianlou hari ini, jika tidak ada pendukung yang ditinggalkan oleh Su Yi hari ini, King Luo ditakdirkan untuk tidak takut membiarkan salah satu dari mereka pergi. Ini adalah akhir dari badai. Kedatangan lelaki tua buta itu telah membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Yuan Heng dan lelaki tua buta itu adalah kenalan lama, dan mereka segera diperkenalkan kepada semua orang. Suasana segera menjadi hidup. Mengetahui bahwa lelaki tua buta itu datang atas perintah Su Yi, semua orang mulai mengajukan pertanyaan. Senior, apakah dia baik-baik saja sekarang, saudara Su Yi? Wen Lingsui bertanya lebih dulu, penuh harapan. Meskipun lelaki tua buta itu kehilangan matanya, ketika dia melihat penampilan cantik gadis itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, alis dan mata gadis kecil itu penuh perhatian. Aku takut dia berselingkuh dengan Tuan Su, dan dia tidak bisa diabaikan. Gadis, Xiao Lao bukan senior, hanya karakter kecil di sekitar Su Master. Orang buta tua itu tersenyum rendah hati. Selanjutnya, dia mulai menjawab pertanyaan semua orang satu persatu. Pada akhirnya, melihat bahwa pertanyaan semua orang terpusat pada Su Yi, dia hanya menjelaskan beberapa pengalaman Su Yi di Daxia. Semua orang terpesona. Ning Siji dan yang lainnya tahu bahwa Su Yi sekarang adalah seorang kultivator spiritualis hebat yang terkenal di dunia, dan dia telah membunuh banyak kultivator spiritualis hebat. Ketika lelaki tua buta itu menceritakan pengalamannya, dia juga memperhatikan bahwa hubungan antara Cha Jin dan Su Yi tidak biasa. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, tidak heran Tuan Su, yang sangat malas, sangat peduli dengan orang-orang di sini. Ternyata dia adalah orang kepercayaan yang tidak bisa tenang. Orang buta tua itu tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Jadi,
rekan Taois Su akan segera memulai perang dengan kekuatan musuh itu. Mendengar akhirnya, Ning Xiu mau tidak mau berkata. Old Blind mengangguk dan berkata, menurut Xiao Lao, di dunia sekarang ini, tidak ada yang ditakdirkan untuk menjadi lawan dari Master Su. Selama semua orang aman dan sehat, Master Su dapat mengkhawatirkan masa depan. Suasana hati semua orang sedang kacau. Tapi sekali kalah, ketika pikiran, ide ini muncul begitu saja, dan semua orang secara tidak sadar menolaknya. Su Yi telah mengalami kekalahan sejak kebangkitan kota Guangling, Gonzu, Dazhou. Orang tua buta itu lebih meyakinkan. Mulai hari ini, lelaki tua buta itu tinggal di reruntuhan Kungxian Jianlou. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, di alam kultivasi Daxia, 4 kekuatan kuno termasuk klan Iblis Huan dan 3 kekuatan lainnya akan bergabung untuk melawan Su Yi pada hari kelima dari bulan kelima. Tiba-tiba itu membuat gelombang di dunia. Tampaknya kekuatan besar itu juga merasakan bahaya dan menyadari bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan Su Xianxian sendirian, jadi mereka bersatu dan ingin melakukan pekerjaan menyeluruh dengan Su Xianxian. Sudah berakhir. Seseorang menghela nafas. Karena kekuatan besar itu berani menyatakan perang, mereka harus memiliki kepercayaan penuh. Dapat diperkirakan jika perang ini dipentaskan, itu ditakdirkan untuk menjadi perang paling cemerlang sejak kedatangan dunia yang cemerlang. Seseorang menantikannya. Bahkan keluarga kerajaan Daxia akan menderita. Seseorang terkejut. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini. Saat pemenang benar-benar diputuskan, kita bisa melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Di dunia, semua jenis diskusi berkecamuk. Dan banyak pasukan dan cultivator es dari seluruh dunia telah mengambil tindakan, dan mereka akan pergi ke Linglong Ghost Domain untuk mengamati pertempuran ini. Semua orang tahu bahwa selama pertempuran ini dipentaskan, itu bahkan akan mempengaruhi arah seluruh dunia. Jika kekuatan besar itu dikalahkan, maka di dunia sekarang ini, Su Yi akan dihormati. Aku tidak bisa melewatkan pertempuran ini lagi. Di sebuah restoran, Dong Guofeng yang sedang minum membuat keputusan. Sejak memasuki pegadaian misterius itu, suasana hati Dong Guofeng berubah lagi, menjadi lebih tegas dan pendiam dari sebelumnya. Alasannya adalah, dari pegadaian Lao Chao Feng, dia mendapatkan sepotong batu pemadam pedang dari Kaisar Pedang Suesa, salah satu dari 3 kaisar pedang dari Jalan Setan Hutan Belantara Besar. Harta karun ini menemani Kaisar Pedang Darah selama bertahun-tahun, mempertajam ujung pedang, dan memperkuat energi pedang. Sudah lama direndam dengan pengalaman Dao dan atmosfer Kendo yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Darah. Selama periode waktu ini, Dong Guofeng memahami pedang yang memadamkan batu siang dan malam, dan mendapat banyak manfaat, dan Taoismenya juga mengalami banyak transformasi yang menakjubkan. Hanya saja Dong Guofeng tahu betul bahwa kemajuannya tidak seberapa dibandingkan dengan Su Yi, dan itu tidak sepadan. Dong Guofeng bergumam pada dirinya sendiri, merasa sedikit aneh. Su Yi pernah membunuh adik laki-lakinya dan klannya. Namun meski sebagai musuh, Dong Guofeng harus mengakui bahwa Su Yi adalah lawan yang sangat terhormat. Tentu saja, aku harap kamu tidak mati di tangan kekuatan besar itu, mereka tidak pantas mendapatkannya. Dong Guofeng meletakkan gelas anggurnya, bangkit dan meninggalkan restoran. Seperti Dong Guofeng, karakter luar biasa yang berinteraksi dengan Su Yi pada masa itu semuanya berangkat satu demi satu, bergegas dari segala arah ke alam hantu Linglong. Seperti Gu Changning, Qi Jiansu, Zheng Pu, Fozi Chenlu, Dou Kou dan sebagainya. Saat ini, mereka juga merupakan karakter terkenal, menulis legenda mereka sendiri di dunia yang hebat ini. Dibandingkan dengan Su Yi, dia terlalu sedih. Ini jelas di hati mereka dan telah lama menerima kenyataan ini. Ini seperti celah antara matahari dan bulan di langit dan kunang-kunang di dunia. Kesenjangan seperti itu tidak dapat ditutup dengan kerja keras dan kesempatan. Semakin banyak Anda mengalami, semakin Anda mengenali kenyataan, dan Anda harus belajar menerima kenyataan. Su Yi mungkin adalah rekan mereka saat itu, di jalur yang sama. Tapi Su Yi hari ini telah meninggalkan mereka. Sekarang, pertempuran besar yang ditakdirkan untuk tercatat dalam sejarah dan menyinari dunia akan dipentaskan di domain hantu Linglong pada hari kelima bulan Mei. Siapa yang akan merindukannya? Ketika dunia luar berdengung, halaman King Yun masih seperti biasa. Kehidupan Su Yi sama sekali tidak berubah. Dia sangat disiplin diri ketika dia berkultivasi. Kadang-kadang, ketika mood datang, saya akan bermain dengan Wen Xin Zhao dan minum, dan saya akan bahagia. Tentu saja, untuk mengawasi latihan King Wan, kita harus saling menyemangati siang dan malam. Serang kedalaman dengan panjang dan pendek, dan hantam api dengan guntur. Bahkan Su Yi tidak bisa tidak menghela nafas dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan brokat teh. King Wan yang tampaknya murni dan indah, pada kenyataannya, memiliki modal yang sangat kuat dalam budidaya ganda, yang dapat disebut sebagai wanita cantik tak tertandingi yang langka di dunia. Lambat laun, bahkan orang-orang nyata Wen Xin Zhao dan Han Yan memperhatikan hubungan dekat antara Su Yi dan King Wan yang telah jatuh ke jarak negatif. Tidak mungkin, perubahan King Wan luar biasa.
King Wan sebelumnya adalah sejenis keindahan yang indah dan halus. Dan baru-baru ini, setiap gerakan King Wan, setiap cemberut, setiap senyuman, dan secara tidak sengaja mengungkapkan perasaan dan pesona asmara telah membuat Wen Xinzhao, yang juga seorang wanita, kagum dan terkejut. Tentu saja, yang lebih signifikan adalah perubahan kultivasi King Wan. Inilah keindahan kultivasi ganda. Meskipun Wen Xinzhao tidak memahaminya, dia samar-samar bisa menebak sesuatu, dan pikiran gadis itu juga menjadi halus. Namun, dia tidak merasakan sesuatu yang salah. Di masa lalu, Su Yi tampaknya mudah didekati, tetapi ada rasa keterasingan di tulangnya. Dia merasa seperti bajingan sejak 9 hari lagi. Lebih dekat. Tapi sekarang, saat dia dan King Wan melakukan hal-hal tak tahu malu itu, Wen Xinzhao merasa bahwa Su Yi lebih seperti orang yang hidup, bukan makhluk abadi yang hanya bisa dikagumi. Ada juga hal yang membuat Wen Xinzhao kesal. Beberapa hari yang lalu, ketika dia menemui masalah dalam praktiknya, dia pergi ke kamar Su Yi untuk meminta nasihat. Siapa sangka ketika dia mendekati pintu, ada suara aneh di ruangan itu. Kebisingan yang aneh. Wen Xinzhao pada saat itu seperti disambar petir, pikirannya bergetar, tubuhnya yang ramping dan halus melunak untuk beberapa saat, wajahnya memerah karena malu, dan dia lari karena malu. Ketahuilah bahwa itu siang hari. Setelah kejadian ini, setiap kali Wen Xinzhao menghadapi Su Yi, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan matanya sering mengelak. Perubahan halus pada seorang gadis secara alami terlihat oleh Su Yi sejak lama, dia hanya tersenyum dan tidak mengingatnya. Kultivasi ganda bukanlah hal yang memalukan, mengapa Anda harus peduli? Lebih dari 10 hari telah berlalu. Yang pertama bulan Mei, senja sangat gelap, matahari terbenam melelehkan emas. Tuan Tanah Xia Huang dan King Yun bersama-sama mengunjungi. Juga membawa berita terbaru tentang kekuatan musuh itu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.